Ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi antrian. Ya. Aplikasi antrian ini bisa digunakan di kantor-kantor atau di misalnya di bank atau di kantor pajak atau di puskesmas gitu kan. Nah, di berbagai macam instansi ya. Nah, kelebihan dari aplikasi yang saya buat ini yaitu pertama dia ada dashboardnya untuk mengatur loket layanan dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa monitoring lewat Android atau iPhone atau mobile phone. Dia bisa monitor dan ambil antrian menggunakan WhatsApp. Ya. Oke, kita coba ya. Yang pertama ini adalah layar untuk mengambil antrian ya. Biasanya ketika masuk di instansi tertentu ini ada untuk mengambil antriannya. Apakah dia mau di loket A, di layanan A, B, C dan lain sebagainya. Oke, kita coba untuk mengambil antriannya. Nah, fitur berikutnya ini adalah fitur password. Jadi tidak semua orang itu bisa ambil antrian ya. Orang yang tahu passwordnya baru bisa ya. Ini untuk menghindari orang-orang iseng yang banyak mencet kemudian ngeprint dan akhirnya antriannya nggak kepake ya. Tapi fitur ini bisa dihilangkan juga ya. Nah, kalau password salah seperti itu ya. Nah, berhasil ya. Sudah berhasil ngambil antrian ya. Harusnya ini ada kertas yang di print ya. Seperti itu. Kemudian kita coba panggil ya. Ya. Di sisi layar ini, di sisi kiri layar ini adalah tampilan untuk monitoring antrian menggunakan mobile phone atau menggunakan Android ya. Atau menggunakan iPhone ya. Nah, coba kita panggil ya. Silahkan menuju loket 1 Ya, seperti ini ya. Ya, ini bisa diulangi lagi. nomor antrian 4. Silahkan menuju loket 1. Nah, ini menggunakan teknologi WebSocket ya. Jadi ini dijalankan menggunakan WebSocket seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba ganti loket lainnya. Nah, ini di Androidnya ini sudah langsung berubah ya. Nah, kalau misalnya saya buat lagi ya, ambil antrian lagi di katakanlah di A, B, C ini ya. Ini aja A sisa 2, B sisa 1, C sisa 1. Coba kita ambil antriannya. A, kemudian B, ya, kemudian C. Ya. Ya. Maka otomatis ini akan nambah sisa antriannya. Ya, sisa 3, sisa 2, sisa 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita panggil dari loket 2 layanan B. Nah, ini sangat fleksibel. Jadi loket manapun bisa memilih layanan yang manapun ya. Atau bisa juga pakai login. Kalau login ini sudah ditentukan user itu di loket mana, layanan apa ya. Kita coba yang loket 2B ya. Kita coba panggil ya. Nah, ini. Nomor antrian 4. Silahkan menuju loket 2. Nah, ini di Androidnya ini juga udah otomatis menyesuaikan ya. Ini B4 ya. Kita ulangi lagi. Nomor antrian 4. Silahkan menuju loket 2. Nah, kita panggil antrian selanjutnya ya. Nah, ini juga sudah menyesuaikan ya. Silahkan menuju loket 2. Nah, oke, kita tes untuk loket yang berikutnya ya. Nah, loket 3. Nah, loket 3 ini bisa melayani semua layanan ini. Dalam kasus ini saya coba urutkan loket 1 untuk A, loket 2 untuk B, dan loket 3 untuk C. Ya. Oke.
Kita panggil ya. Nomor antrian C3. Silahkan menuju loket 3. Nah, ini sudah otomatis ya, C3 menuju loket 3. Kita panggil selanjutnya. Ini juga otomatis. Nomor antrian C4. Silahkan menuju loket 3. Nah, sekarang kita coba untuk tes loket 4 ya. Loket 4 layanan D. Oke. Kita panggil. Nomor antrian D3. Silahkan menuju loket 4. Nah, ini juga sudah sama ya. Kemudian kita coba yang loket 5 layanan E ya. Nomor antrian E4. Silahkan menuju loket 5. Misalnya ini kita loket 6 itu layanannya juga A misalnya ya. Ini juga bisa. Kita panggil ya. Nih. Nomor antrian A5. Silahkan menuju loket 6. Nomor antrian A6. Silahkan menuju loket 6. Nah, sekarang kita ambil antrian dan ngecek antrian itu melalui Android, melalui WhatsApp ya. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah ambil antrian ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau dia itu sudah ambil antrian seperti ini ya. Ya, jadi ini ada menu. Nanti ada auto replay, cek antrian dan ambil antrian ya. Kalau cek antrian, nah ini antrian saat ini loket 1 melayani A004, loket 4 melayani D03, terus ada A sisa antrian 1, F sisa antrian 2 gitu kan. Nah, coba kita ceknya. Ini loket 1 A004, loket 2 B0, loket 4 D003 ya, seperti ini sudah pas ya. Nah, karena ini mau ambil antrian lagi nggak bisa ya, misalnya B misalnya ya, karena dia sudah mengambil, tadi saya sudah tes untuk ambil antrian. Nah, ini kita coba ambil antrian ya menggunakan WhatsApp ya. Kemudian bisa dicek antrian ya. Ya seperti ini. Kemudian kita ambil kita tes dulu kalau kita mau ambil antrian ya. Ini saya tes saja, ini saya ambil per ini satu-satu ya. Satu-satu A1, kemudian B1, kemudian C1 ya. Kemudian D1. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita cek di sini ya. Harusnya sisa antriannya ini bertambah ya. Nah, kita tag menu. Nah, cek antrian. Ini menggunakan button ya, jadi supaya lebih mudah bisa menggunakan button. Nah, karena kita tadi ngetes untuk ngambil antrian, maka sisa antriannya pun berubah ya. Nah, ini real time ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau ngambil antrian ya. Kita ambil antrian. Kemudian kita ketikkan saja sesuai layanan, ada A, B, C, D, E. Misalnya kita ketikkan saja E misalnya. E. Maka dia akan otomatis memberitahu nomor antrian kita. Ini nomor antrian kita adalah E005 ya. Oke.
Oke. Nah, misalnya kita panggil saja ya, kita panggil Nomor antrian 7. Silahkan menuju 7 loket ini 6. ke loket 6 ya. Nah, coba kita cek di sini ya. Maka ini harusnya dicek antrian ya. 6 itu adalah A007 ya. Nah, ini A007 ya. Oke. Sudah sesuai ya. Nah, dia bisa melihat antriannya dia adalah E003 ya. Padahal ini E005 ya. Berarti dia belum dipanggil. Kan gitu ya. Nah, kita coba lagi. Silahkan menuju loket 6. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau manggil loket 1 manggil E ya. Manggil E. Nah, kita panggil. Silahkan menuju Ini E5 loket 1 ya. Oke, jadi seperti itu presentasi saya mengenai aplikasi antrian ya. Kelebihan aplikasi antrian ini adalah dengan menggunakan teknologi WebSocket, dengan menggunakan web-based, jadi tidak perlu menginstal satu-satu komputer ya. Kemudian dia bisa diakses monitoringnya melalui mobile phone. Kemudian dia bisa mengambil antrian melalui WhatsApp atau mengecek antrian melalui WhatsApp. Demikian dari saya, terima kasih.